Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo, Bantul. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyiapkan hati sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dalam doa kita datang kepadanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan izinkan kembali kami menghayati, merenungkan firman-Mu di minggu ini, dan kami bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan sebagai sarana bagi kami untuk memahami kehendak-Mu dan berlakukan di dalam kehidupan kami keseharian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di minggu ini terambil dari salah satu bacaan leksionari di minggu 3 Desember 2023 dari kitab Nabi Yesaya pasal 64, secara khusus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 64 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, demikian firman-Nya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan yang kita terima, kita baca, dan kita renungkan bersama dari bacaan kitab Nabi Yesaya pasal 64, secara khusus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu Advent pertama di bulan pertama Desember ini. Biasanya tahun gerejawi minggu Advent pertama itu jatuhnya di minggu ke-4 November, tapi tahun ini, putaran ini, minggu Advent jatuh di minggu pertama di bulan Desember.
pada tanggal 3 Desember 2023 ini. Nah, di Minggu Advent pertama ini kita akan merenungkan firman yang baru saja kita terima dalam bingkai tema menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Muncul pertanyaan ketika Yesaya 64 ayat 1-9 kita baca, lalu kita coba untuk korelasikan dengan tema ini, apa korelasinya? Lalu muncul juga pertanyaan dari tema besar dari tema masa Advent Natal di tahun 2023 ini, karena di tema besar itu menyambut Kristus dalam pengharapan. Ada kata-kata kunci yang diulang-ulang dari tema-tema itu, yakni menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri, lalu menyambut Kristus dalam pengharapan. Ada kata pengharapan, terus kenapa, mengapa, lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah apa korelasi dengan bacaan Yesaya 64 ayat 1-9 terutama. Ibu Bapak, Yesaya 64 ini secara khusus merupakan ungkapan permohonan sekaligus pengakuan, atau dibalik pengakuan sekaligus permohonan. Pengakuan akan apa? Akan keterbatasan manusia, kesadaran diri bahwa manusia itu terbatas, kesadaran diri bahwa manusia itu ada pada titik yang sangat tak terduga, tak diduga, tak disangka, tapi bisa itu terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Dan itu penting buat kita supaya kemudian, karena berdasar pengakuan ini, akhirnya kemudian Israel dihantar untuk kemudian memiliki pengharapan, dikuatkan, diteguhkan pengharapannya lagi, dan bagaimana ia harus bersikap, itu yang kemudian oleh firman Tuhan kemudian diarahkan. Dan kita menemukan bersama pengakuan itu dan permohonan itu sekaligus terangkum dalam apa yang tertulis di ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Ini pengakuan. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kesadaran bahwa kita itu terbatas tetapi dibuat oleh Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ini yang memampukan kita untuk di masa Advent, masa penantian ini, kita menanti dengan pengharapan sekaligus menanti dengan penyerahan diri. Pengharapan kepada siapa? Kepada Ia yang punya kedaulatan atas kehidupan kita, dan menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Ia yang mempunyai kedaulatan atas kehidupan kita. Saya mau bercerita bentuk kesaksian sedikit, dan berharap ini menjadi berkat buat kita semuanya. Jumat pagi berarti 24 ya, 24 November. Sering dengar kata-kata sakaratul maut. Sering dengar kata-kata orang yang berada pada situasi itu sangat kritis dan tak terduga. Dan itu saya alami ketika serangan jantung menyerang secara tiba-tiba, dan di tengah situasi seperti itu, yang namanya pengharapan sudah nggak ada lagi. Yang mesti dan bisa dilakukan hanyalah penyerahan diri. Karena lengah sedikit saja dalam situasi seperti itu, ya kita akan game pasti. Itu yang saya alami ketika serangan itu datang dan menyerang pagi-pagi sepulang dari sidang sinode, dan kemudian terjadi serangan itu. Saya berjuang untuk kemudian bisa tetap bertahan dan sampai di rumah sakit, dan puji Tuhan ketika sampai di rumah sakit semua bisa ditangani dengan baik, dilakukan tindakan sampai akhirnya
masih bisa bersama-sama dengan saudara saat ini. Jadi orang yang kehilangan pengharapan itu adalah orang yang benar-benar sudah ada pada titik nadir bahwa ya udah, mau apa lagi gitu. Tapi di dalam situasi seperti itu, bagi orang-orang percaya, ketika sadar bahwa oh itu keterbatasanku, itu adalah bagian dari kehidupanku yang memang it's okay, kita adalah titah yang pasti terbatas. Tapi keterbatasan itu kemudian mendorong kita untuk kemudian menyerahkan diri dan memiliki pengharapan di dalam dan bersama siapa? Di dalam dan bersama Ia yang tahu persis akan keterbatasan kita, kelemahan kita, tapi sekaligus yang memberi pengharapan kepada kita bahwa lu boleh dan lu memang terbatas dalam kapasitas atau entitas kita sebagai titah. Tapi kemudian di tengah keterbatasanmu itu, ketika lu mau menyerahkan diri sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan, disitulah kemudian ada pengharapan baru bagi setiap kita yang memampukan kita untuk kemudian, oh Tuhan, bersamamu, di dalammu, kami mampu melanjutkan perjalanan kehidupan ini sampai titik akhir di mana Tuhan tentukan, oke, selesai atau finish di dalam kehidupan ini. Dan inilah penghayatan kita di masa Advent ini, bahwa di tengah pengharapan itu ada penyerahan diri. Di tengah penyerahan diri itu ada pengharapan. Dan di tengah penantian itu ada pengharapan dan ada penyerahan diri. Di tengah penantian itu ada penyerahan diri dan ada pengharapan. Dua-duanya berpusat pada satu personal, satu kuasa, satu otoritas yang pantas untuk kemudian kita berserah, kita berpengharapan, yakni kepada Ia yang tahu betul siapa kita, yang terbatas dalam segala hal, bahkan Ia yang punya kedaulatan atas hidup kita, mempunyai kuasa atas kehidupan kita, kendali atas kehidupan kita. Dan Ialah yang diperkenalkan oleh Alkitab sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang lahir dari anak darah Maria, dan di masa-masa ini sedang kita hayati bersama dalam masa Advent dan Natal. Selamat menghayati masa Advent minggu pertama ini, Advent pertama ini, dalam bagaimana kita menanti dengan pengharapan dan penyerahan diri terhadap Dia yang tahu betul siapa kita dan tahu persis apa yang mesti kita lakukan, menghantar kita untuk mengajar kita untuk bagaimana kita bersikap dengan tetap mempunyai pengharapan dan penyerahan diri di tengah penantian kita. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita kepada-Nya. Bapa, kami bersyukur jika saat ini Tuhan kembali mengingatkan kami akan keterbatasan kami, keringkihan dan ketidakmampuan kami untuk melanggengkan kehidupan ini dengan daya dan kekuatan kami. Hanya kesadaran bahwa kami terbatas dalam segala hal dan pengakuan akan kemahakuasaan-Mu yang memampukan kami berserah dan berharap. Berserah karena kami yakin bahwa kami berserah pada pribadi yang tepat, pribadi yang tahu betul siapa kami dalam segala keterbatasan dan keringian kami, bahkan pribadi yang sanggup menerima kami dalam segala keberadaan kami. Tatkala kami merasa diri tak mampu lagi menjalani kehidupan ini dalam kesendirian kami dan dalam daya yang ada pada kami, kuasa dan kedaulatan-Mu merangkul kami dan memampukan kami untuk berjalan bersama-Mu, menjalani kehidupan ini dalam tahapan-tahapan dan grid-grid yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan Engkau telah sedang dan terus menyatakannya bagi setiap kami. Terima kasih Engkau mengajar kami bagaimana kami mengaku dan memohon senantiasa kepada-Mu, sebagaimana kesaksian umat-Mu yang terus mengakui kesadaran, keterbatasan, kekurangan, tapi sekaligus permohonan kepada-Mu dalam rangka penyerahan diri, sehingga pengharapan dalam penyerahan diri itu ada dalam penantian kami. Di minggu Advent pertama ini Engkau mengajar kami bagaimana kami menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri, sehingga dengan-Mu dan di dalam-Mu pengharapan dan penantian itu bukan sesuatu yang sia-sia. Dan pengharapan itu akan menghantar kami, penantian itu akan menghantar kami kepada penyataan kuasa-Mu atas kami, karena kami yakin siapa
Engkau, bagaimana kuasa-Mu dan bagaimana Engkau bertindak atas kami untuk mengangkat kami dari keberdosaan kami kepada kehidupan dalam keselamatan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pengajaran-Mu mengantar kami untuk menghidupi kehidupan kami dengan cara hidup-Mu. Kami yang telah Engkau merdekakan, pasti pula Engkau merdekakan dari setiap perkara-perkara kehidupan, dinamika kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yang terbatas dalam keringgihan raga, mampukan kami untuk terus mengandalkan dan mengharap akan penyertaan dan berkat-Mu atas berkat kesehatan, berkat kecukupan, dan berkat-berkat lain di dalam kehidupan ini. Nyatakan itu di dalam kehidupan kami Allah, sehingga segala sakit penyakit kami tengging di dalam nama Yesus. Segala beban pergumulan kehidupan, Engkau merdekakan kami dari setiap perkara itu di dalam dan bersama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan setiap kami merdeka dari setiap perkara, karena kami menanti berada dalam pengharapan dan penyerahan diri kami kepadamu dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu, masa depan anak-anak kami, pekerjaan kami, bahkan setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan gereja dan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Dalam penyertaan dan berkat-Mu kami berserah, yang percayakan sepenuhnya kehidupan ini dalam kuasa dan kedaulatan-Mu. Engkau memimpin, memberkati, Engkau memampukan setiap kami. Berdoa untuk gereja-Mu secara khusus bagi gereja Kristen Jawa Sidomul. Ya mari Tuhan, Engkau memimpin, memberkati gereja-Mu ini. Dalam penyertaan dan berkat-Mu kami percaya Engkau telah sedang dan terus menyatakan berkat-berkat itu. Penyertaan-Mu menyertai setiap langkah gereja-Mu, setiap langkah jemaat-Mu di dalam rangka mempersembahkan kehidupan dalam pelayanan, apapun yang mampu kami lakukan. Sertai kami dan berkati kami, sehingga setiap yang kami lakukan, buahnya adalah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami memasuki tahun politik, memasuki masa-masa kampanye, sampai pada akhirnya pemilihan presiden, wakil presiden, juga anggota legislatif. Kami menyerahkan semuanya dalam kedaulatan-Mu. Engkau memimpin, memberkati, dan memampukan setiap kami mengambil bagian kami. Mampukan kami untuk terus menjaga kehidupan kami, relasi kami dengan sesama kami, tanpa dibatasi oleh golongan, pilihan, partai, maupun apapun yang membedakan kami satu dengan yang lain. Mampukan kami berjalan dengan saling menghormati, sekalipun mungkin kami berbeda satu dengan yang lain. Kami menyerahkan kehidupan bangsa ini, kami menyerahkan kehidupan dunia ini dalam pembaharuan-Mu, sebagaimana kehadiran-Mu dan Natal-Mu yang kami nantikan, memperbarui kehidupan dunia ini dengan segala bentuk dan kehendak yang Engkau nyatakan di dalamnya. Kami mau menyerahkan kehidupan bangsa ini, kami menyerahkan kehidupan dunia ini ke dalam kedaulatan-Mu. Mari Tuhan, terus Engkau nyatakan kehendak-Mu atas kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami dengan iman untuk menyatakan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari bala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.